mempersiapkan hatinya dari kita bernyanyi Nu ngaju panguse arep bestek. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi ujian padamu. Memberi ujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Allah dari kitab pertama sampai kitab ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikhususkan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab keenam, jangan engkau membunuh. Kitab ketujuh, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan engkau berdusta. Kitab ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi Ulinai di Borngin Nabadi.
berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di bulan Desember dari Yehezkiel 34 ayat 23. Adik-adik dibuka Alkitabnya, ayat bulanan bulan Desember Yehezkiel 34 ayat 23. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan Desember Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud namamu. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ya, sekali lagi adik-adik ya, ayat bulanan ya. Ayat bulanan di bulan Desember Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari pulau dan benua. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi Halalasne Rohakuda. Di
mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya semua, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, karena pada hari ini Tuhan, Kamu perkenankan kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu merayakan Natal di hari Natal tanggal 25 Desember 2021 ini. Bersama-sama adik-adik kami sekolah minggu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami semua supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat Natal buat kita semuanya. Selamat Natal. Ya, senang sekali di hari Natal ini kita bertemu dalam ibadah Natal ya. Ini hari ini adalah tanggal 25 Desember ya, yang menjadi hari sukacita buat kita semuanya. Hari Natal untuk seluruh dunia. Karenanya mari siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis. Kita akan menyaksikan fragmen singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dibawakan oleh kakak-kakak yang cantik-cantik dan yang baik-baik ya, kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu ya. Kita akan baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya yang tertulis dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca secara bergantian ya. Inang dulu yang baca, lalu adik-adik sekolah minggu ya. Sudah dibuka semua kitabnya? Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan fragmen singkat yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Yuk kita saksikan ya, kakak-kakak kita yang membawakan fragmen singkat tentang kelahiran Yesus. Selamat menyaksikan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maria, Maria, aku datang kepadamu atas perintah Allah, perihal seorang putra yang akan engkau lahirkan, namakan dia Yesus. Oh, mungkinkah ini? Benarkah semua ini malaikat? Tetapi bagaimana itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami?
Maria, perintah Allah pasti terjadi. Ketahuilah, saudaramu Elizabeth kini sedang mengandung tua. Dia akan melahirkan seorang putra yang akan membaptis putramu Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yusuf, bolehkah kita beristirahat? Aku sudah lelah. Baiklah Maria. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yusuf, sepertinya aku sudah mau melahirkan. Marilah kita cari tempat agar kau bisa bersalin. Apakah di sini ada penginapan? Tolonglah, kami datang dari jauh. Istriku mau bersalin. Tidak, di sini tidak ada penginapan. Sudah pergi sana. Apa sih? Ribut banget. Gak tahu apa, saya sedang tidur. Maaf Bu, apakah ada penginapan kosong? Gak ada, semua penuh. Bu, apakah ada penginapan kosong? Maaf Pak, sudah penuh. Tolonglah Bu, istri saya sudah mau bersalin nih. Oh begini Pak, memang penginapan saya sudah penuh, tapi kebetulan di belakang rumah saya ada sebuah kandang domba. Kalau Bapak mau, Bapak dan Ibu boleh tinggal di sana. Baiklah Bu, kami akan tinggal di kandang domba itu. Lihat, siapakah itu? Iya, putih bersinar, aku takut. Aku juga takut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Iya, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Seperti apa yang diberitahukan malaikat Tuhan kepada kita. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kita telah melihat bintangnya di timur, dan kita akan datang untuk menyembah dia. Hei, lihatlah,
Bintang yang kita lihat di timur itu mendahului kita hingga tiba dan berhenti di atas sana. Marilah kita ke sana. Orang-orang Majus datang menghadap Yesus dan menyerahkan emas, mur, perak, dan sujud menyembah bayi Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sama-sama sudah menyaksikan fragmen singkat ya tentang kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik, biasanya kalau ada seorang bayi yang mau lahir, biasanya itu ada persiapan yang dipersiapkan oleh orang tuanya ya. Paling tidak orang tuanya mempersiapkan apa? Perlengkapan bayi. Misalnya apa? Baju bayi, popok bayi, sepatu bayi, kemudian ada sabun mandinya, ada samponya, juga rumah sakit tempat bayi akan dilahirkan ya. Ada rumah sakit. Namun saat Yesus lahir tidak ada persiapan apapun ketika itu. Tidak ada baju bayi yang bagus, tidak ada topi bayi yang bagus, tidak ada samponya, bahkan rumah sakit tempat Yesus lahir pun tidak ada. Sehingga tadi melalui fragmen yang kita saksikan tadi, bayi Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Waduh, kok di kandang hewan ya? Di kandang domba di Bethlehem. Karena apa? Karena ketika itu tidak ada tempat penginapan, semuanya penuh. Saat Yusuf dan Maria pergi, Yusuf dan Maria mau mendaftarkan diri di kota Bethlehem. Jadi Maria itu melahirkan Yesus di sebuah kandang, ya, kandang domba di kota Bethlehem. Nah, adik-adik semuanya, saat ini ya Yesus yang kita rayakan bukan lagi Yesus yang lahir di Bethlehem ya. Sekarang Yesus yang kita rayakan di hari Natal ini adalah Yesus yang lahir di dalam hati kita masing-masing. Jadi tempat kelahiran Yesus saat ini bukanlah di kandang domba, tapi di mana? Di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita masing-masing. Karenanya mari kita mempersiapkan hati kita supaya Yesus tetap tinggal di dalam kehidupan kita ya. Buka hatimu lebar-lebar. Jangan seperti orang-orang tadi yang menolak Yesus tidak mau lahir di rumah penginapannya ya. Tapi sekarang adik-adik buka hatinya supaya Yesus lahir di dalam hatimu, di dalam hati kita semuanya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Natal yang penuh sukacita ini kami sudah menyaksikan fragmen singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Namun pada saat ini Engkau lahir di dalam hati kami masing-masing, hati kami yang menjadi palungan tempat-Mu tinggal. Oleh karenanya Bapa, ajarlah kami, juga adik-adik kami sekolah minggu semuanya, untuk membuka hati mereka sebagai tempat tinggal Tuhan Yesus yang menjadi palungan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan khotbah dari Nak Pendeta. Semangat ya adik-adik, kita bernyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Semuanya berdiri adik-adik.
Sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima
doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihanilah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera. Selamat Natal adik-adik semuanya. Selamat Natal. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Natal.
Selamat